Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruhu wa natubu ilayh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Segala puja dan puji beserta syukur hanya kita berikan kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat dan nikmat yang tidak bisa kita hitung. Di antara nikmat Allah Subhanahu wa taala yang paling besar adalah nikmat beragama di atas manhaj salaf. Karena tidak semua kaum muslimin Allah berikan hidayah untuk beragama di atas manhaj salaf. Karena perkara ini adalah sesuatu yang mesti terjadi, yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya tidak semua kaum muslimin akan beragama di atas manhaj salaf. Takdir kauni mesti terjadi, bahwasanya kaum muslimin akan terpecah belah. Allah Subhanahu wa taala sebutkan dalam Al-Qur'an dan juga disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis yang jelas, terang, sharih. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, sataftariqu hadhihi al-millah, akan terpecah belah agama ini. Maksudnya millah ini, maksudnya adalah Islam. Berarti mesti terpecah belah, tidak bisa disatukan. Dan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala apabila kita dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala beragama di atas manhaj salaf, yang sebagaimana yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ستفترق هذه الملة على 73 ملة
akan terpecah belah umat ini menjadi 73 kelompok. Semuanya berada di neraka illa wahidah, kecuali satu. Yang mana dia? Ya Rasulullah, ma ana alaihi wa ashabi. Kecuali satu yang selamat, yaitu orang-orang yang beragama sepertiku dan seperti sahabatku. Nah. Jadi orang yang berkeyakinan kelompok-kelompok yang ada sekarang ini di dalam Islam, dan mereka ingin menyatukannya, tidak bisa kecuali kembali kepada satu pemahaman jalan. Nah, ini yang dinamakan oleh para ulama dengan minhaj atau manhaj, jalan. Kalau dalam bahasa kitanya standar, rel. Kalau semuanya berada di satu standar yang sudah ditetapkan oleh Nabi SAW, maka tidak akan terpecah. Tapi kalau seandainya masing-masing kelompok masih mempertahankan standar mereka masing-masing, dalam bahasa syar'inya manhaj mereka masing-masing, maka mereka akan terpecah-pecah sampai mereka kembali kepada manhaj, cara beragama Rasul dan para sahabatnya radhiyallahu anhum ajma'in. Beberapa tahun yang lalu kita mendengar ahli bid'ah berkumpul, ulama-ulama ahli bid'ah berkumpul di, kalau tidak salah di Chechnya. Semuanya dari aliran-aliran yang ada itu berkumpul di situ. Ya. Kemudian sepakat mengeluarkan as-salafiyun dari sunnah. Nah, seakan-akan mereka apa? Bersatu. Nah, tapi jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mereka bersatu hanya jasadnya. Tahsabuhum jami'an wa qulubuhum syatta. Nah, engkau melihat mereka itu berkumpul bersama, wa qulubuhum syatta, tapi hati mereka terpecah belah. Nah, kenapa? Kullu hizbin bima ladaihim farihun. Setiap kelompok itu merasa mereka yang paling benar. Nah, mereka hanya apa? Bermujamalah sesama mereka, saling memperlihatkan seolah-olah cocok. Padahal sebenarnya apa? Akidah mereka, keyakinan, manhaj berbeda-beda. Nah, seperti itu. Kenapa? Karena mereka tidak kembali kepada manhaj salaf, bagaimana para salaf beragama. Nah. Dan merupakan nikmat yang besar dari Allah Subhanahu wa taala ketika seorang hamba diberikan hidayah untuk beragama dengan cara beragama para salaf, sehingga mereka tidak terombang-ambing, jelas jalan mana yang harus kita ikuti. Nah, Rasulullah SAW mengatakan,
lailiha kanahariha, terang. Malamnya saja seperti siangnya. Begitu. Terangnya manhaj salaf itu, malamnya saja seperti apa? Siangnya. Tapi kalau kita mengikuti selain dari jalan salaf, macam-macam. Bahkan dalam satu tarikat saja akan banyak cara yang mereka temukan. Lahir murid baru, kemudian jadi guru lagi, muncul lagi cara baru. Kemudian murid dari muridnya jadi guru lagi, nanti muncul lagi cara baru. Makanya apa? Tarikat-tarikat itu semakin lama semakin banyak. Karena bid'ah itu selalu selalu muncul hari demi hari. Tapi kalau seseorang berada di atas sunnah dari dulu sampai sekarang seperti itu, tidak berubah. Kenapa? Karena mereka memiliki minhaj, rel, sudah ada, patokannya itu sudah ada. Itu maksudnya manhaj. Jadi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau seandainya agama itu diibaratkan dengan kendaraan, semua ilmu fikih, akidah, akhlak, suluk, adab, muamalah, itu semua mekanisme dalam mesin itu, mobil itu semuanya. Nah, manhaj itu adalah jalannya itu. Orang bagus ilmu agamanya, faham fikih, faham usul fikih, faham aqwal, faham masalah khilaf. Tapi kalau dia tidak tahu jalan manhaj, dia tidak tahu mau membawa mobil itu kemana, seperti itu, bisa sesat jalan. Tapi kalau orang tahu jalan yang benar, manhaj, cara beragama Rasulullah SAW dan para sahabat, walaupun dia jalan kaki, tapi jalannya betul. Maksudnya seperti ini. Ada orang yang tidak terlalu faham masalah fikih madhab, mustalah hadis, usul fikih, tidak terlalu faham. Hanya mengaji sekali sepekan. Apa yang didapatnya dari kajian dicatatnya, kemudian diamalkan. Tapi dia tahu jalan mana yang harus ditempuhnya. Dia tidak berani menantang Allah dan Rasulnya. Dia tidak berani meninggalkan sunnah. Dia tidak berani beragama menyelisihi para salaf, karena dia tahu tidak mungkin benar agama yang menyelisihi salaf. Faham dia, walaupun dia tidak hafal dalil-dalil. Tapi ada orang yang mantap ilmu agamanya, ilmu alatnya, segala macam, faham bahasa Arab, hafal Al-Quran, hafal hadis, tapi tidak mengerti manhaj salaf. Akhirnya apa? Salah jalan, tidak tahu jalan yang mana yang harus diikutinya. Itu maksudnya manhaj itu. Kalau seseorang belajar fikih sehingga menjadi ahli fikih, tapi tidak faham manhaj salaf, nanti dia akan jadi ahli fikih yang nakal. Apa maksudnya jadi ahli fikih yang nakal? Dia bisa mengotak-otak atik dalil itu. Ada orang hebat bahasa Arab, tapi tidak faham manhaj salaf. Nanti dia akan jadi apa? Jadi ahli bahasa Arab yang nakal. Apa maksudnya? Dia akan mengotak-atik Al-Quran dan Sunnah sesuai dengan bahasanya, dan menutup mata dengan pemahaman apa? Salaf.
Nah, seperti itu. Wala haula wala quwwata illa billah. Jadi tidak ada para salaf membuat nama surat Asy-Syu'ara itu dengan surat apa? Pemusik. Nah, itu contohnya seperti itu. Lain syakartum la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila engkau bersyukur dengan nikmat yang telah aku berikan, aku tambahkan, la azidannakum wa lain kafartum inna adzabi lasyadid. Tetapi apabila engkau kufur, maksudnya kufur nikmat, inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Bagaimana mensyukuri manhaj salaf? Cara mensyukurinya adalah mempelajarinya bersungguh-sungguh, kemudian mengamalkannya. Wala in kafartum, apabila engkau kufur nikmat dengan manhaj salaf. Apa kufur nikmat? Tidak mau mempelajarinya, kemudian sesuatu yang dia sudah fahami tidak mau mengamalkannya, kufur nikmat. Inna adzabi lasyadid, sesungguhnya azabku sangat dahsyat. Di antara azab yang Allah berikan kepada orang yang tidak mensyukuri nikmat manhaj salaf adalah tersesat. Karena Nabi SAW mengatakan al-ilmu bit-ta'allum, ilmu itu hanya dengan belajar, tidak ada cara lain. Apabila seseorang belajar, maka dia berilmu, dan ilmu itu bermanfaat apabila diamalkan. Nah, karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan dalam Al-Qur'an, innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat, sesungguhnya orang-orang yang beriman dan yang beramal, yang mengamalkan ilmunya. Para ulama mengatakan la zala alimun jahilan hatta ya'malu bi'ilmi. Orang alim itu dia masih dalam keadaan bodoh sampai dia mengamalkan ilmunya. Tapi kalau seseorang tidak mau belajar, dia tidak akan faham. Dan seseorang yang sudah faham, apabila tidak beramal, maka dia masih dianggap bodoh, karena sama saja dengan dia tidak faham. Nah, seperti itu jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Salawat dan salam kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengajarkan kepada kita bagaimana cara beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapapun yang ingin mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala, apabila tidak dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia tersesat, tidak akan selamat. Tetapi siapapun yang mendekatkan diri kepada Allah Tabaraka wa taala dengan cara yang telah diajarkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka dia selamat. Jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, nas'alullah at-taufiq was-sadad. Kita
meminta taufik dan pertolongan kepada Allah Tabaraka Ta'ala. InsyaAllah di dalam beberapa pertemuan kita akan membahas kitab Minhaju Al-Firqatin Najiyah wa Ta'ifatu Al-Mansurah, jalan golongan yang selamat dan golongan yang ditolong oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pertemuan subuh ini adalah sebagai iftitah, pembukaan untuk pertemuan selanjutnya. Di dalam pembahasan subuh ini kita akan bahas kenapa harus dengan manhaj salaf. Seperti itu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, di dalam Al-Quran di dalam Al-Quran surat An-Nisa ayat 115, Allah Subhanahu wa Ta'ala menerangkan kepada kita wajibnya mengikuti manhaj salaf. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minina nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Artinya, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam setelah datang kepadanya kebenaran, al-huda, petunjuk, hidayah, tapi dia menyelisih Nabi SAW. Wa man yushaqiqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda, dan barang siapa yang menyelisihi Rasul SAW setelah datang kepadanya kebenaran, huda, petunjuk. Apa maksudnya? Apabila jelas satu hadis sahih, kemudian dia meninggalkannya, atau dalam satu amal yang dia menganggapnya itu adalah bagian dari Islam, ajaran Nabi Muhammad SAW, kemudian ternyata datang petunjuk bahwasanya perkara itu tidak ada dalilnya, tapi tetap dikerjakannya, padahal tidak ada keterangan dari Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka dua perkara
perkara ini dinamakan dengan yusyakik. Yusyakik Rasul, menyelisih Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, yang pertama tadi dia berilmu tapi tidak diamalkan, menantang. Yang kedua, dia mengamalkan sesuatu yang salah. Sudah tahu itu salah, tidak ada dalilnya, tetap diamalkan. Ini namanya yusyakik. Musyaqaqatur Rasul sallallahu alaihi wasallam. Wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Kemudian yang kedua, dan dia mengikuti jalan selain jalan orang-orang yang beriman. Al-mu'minin di sini dalam kaidah tafsir ini dinamakan dengan amun yuridu bihi al-khusus. Dalam bahasa kitanya lafaznya umum, tetapi yang dimaksudkan dalam lafaz ini adalah orang-orang yang khusus. Allah Subhanahu wa taala mengatakan dan mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman. Orang-orang yang beriman umum, mulai dari zaman Nabi Adam nanti dahulu sampai nanti di akhir zaman, umat yang terakhir yang bertemu dengan akhir zaman tapi dia beriman kepada Allah, itu juga dinamakan dengan apa? Al-mu'minun, umum. Tapi yang dimaksudkan di dalam ayat ini oleh Allah Subhanahu wa taala bukan itu, tetapi orang-orang khusus. Siapa mereka? Mereka adalah as-salafu as-salih, 3 generasi pertama. Nah, itu yang dimaksudkan di dalam ayat ini, al-mu'minun. Para sahabat radhiyallahu anhum ajmain yang menjadi murid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kemudian at-tabi'ina, murid sahabat Nabi, murid dari murid Nabi, kemudian atba'ut tabi'in, kemudian murid dari murid Nabi sallallahu alaihi wasallam. 3 generasi pertama. Yang Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan khairul quruni qarni, thumma alladhina yalunahum, thumma alladhina yalunahum. Sebaik-baik generasi adalah pada zamanku. Siapa itu? Para sahabat radhiyallahu anhum ajma'in. Thumma alladhina yalunahum, kemudian yang setelahnya, generasi setelah generasi sahabat, muridnya para sahabat. Thumma alladhina yalunahum, kemudian generasi setelahnya. Seperti itu. Nah, inilah yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan al-mu'minun di dalam surat An-Nisa ayat 115. Dan Allah Subhanahu wa taala sebutkan di sini, dan orang-orang yang mengikuti selain jalan orang-orang yang beriman yang berada pada 3 generasi itu, para salaf. Berarti maksud dari ayat ini adalah dan orang-orang yang mengikuti selain jalan salaf. Begitu. Jadi ada 2 dosa yang Allah sebutkan dalam ayat ini. Yang pertama adalah musyaqaqatur Rasul, menantang Rasul sallallahu alaihi wasallam. 1. Kemudian yang kedua adalah
beragama tidak dengan jalan salaf. Nah, ada dua dosa. Nah, apa yang terjadi kalau seandainya seseorang melakukan dua perkara ini? Allah Subhanahu wa taala mengatakan, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam. Akan kami biarkan mereka di atas kesesatannya. Kalau tidak bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala, kami biarkan mereka di atas kesesatannya. Nah. Dan kalau seandainya tidak mau bertaubat dan dia mati, Allah Subhanahu wa taala mengancam dengan neraka Jahannam. Wa nuslihi Jahannam, dan kami masukkan dia ke dalam Jahannam, neraka. Nah, inilah maksud Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan kulluha finnar, semuanya berada dalam neraka. Nah, orang keluar daripada jalan Rasul sallallahu alaihi wasallam atau keluar dari jalan salaf dalam memahami hadis Nabi SAW, maka mereka terancam apa? Neraka. Nah, wasaat masira, itulah seburuk-buruk tempat kembali. Nah, berarti apa jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala? Wajib bagi seseorang beragama dengan dalil dan mengamalkannya. Tidak boleh menyelisihi dalil. Nah, karena kalau seseorang beragama menyelisihi dalil, berarti apa? Dia menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Nah, oleh karena itu jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dakwah salafiyah diajarkan kita, kalau beragama itu tanya dalilnya mana? Apa gitu? Ini dasarnya. Nah, tidak boleh sembarang beramal. Nah, ini yang membuat ahli bid'ah apa? Jengkel kepada dakwah salafiyah. Kalau ada orang sudah ngaji salaf, pasti nanti nanya dalil. Ya kan? Ini dalilnya apa ini? Memang begitu caranya. Nah, karena beragama tidak dengan dalil apa? Menyelisihi Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tidak boleh. Nah. Dan jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam dalil hadis Nabi SAW dan juga dalam mengikuti salaf, perbuatan dan perkataan Nabi SAW adalah hadis. Semua ajaran Nabi SAW ada pada dua tempat, Alkitab was sunnah, Al-Quran dan sunnah. Itu ajaran Nabi Muhammad SAW. Nah, ketika Nabi SAW sudah meninggal dunia, maka telah sempurna ajaran Nabi SAW. Tidak butuh lagi kepada penambahan, dan tidak butuh lagi kepada apa? Direnovasi lagi, diulang lagi, tidak butuh. Atau dikurangi, tidak butuh. Karena Allah Subhanahu wa taala mengatakan, akmaltu lakum, sudah aku sempurnakan untuk kalian. Tidak boleh ditambah dan tidak boleh dikurang. Nah, akan tetapi jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, di dalam hadis ada hadis yang dhaif, yang tidak boleh diamalkan. Karena hadis yang bukan berasal dari Nabi SAW berarti bukan ajaran Nabi SAW. Tapi kalau Al-Quran semuanya sahih, Al-Quran semuanya sahih. Tapi kalau hadis ada yang sahih, ada yang dhaif. Karena memang ada syaitan yang memalsukan hadis. Oleh karena itu bertambah satu lagi,
nasihat para ulama di dalam dakwah salafiyah. Apa itu? Kalau seseorang membawakan hadis, tanyakan, ini hadis sahih atau tidak? Nah, begitu. Nah, ini bikin jengkel lagi ahli bid'ah. Ya kan? Pertama tadi apa? Dia menawarkan sebuah amal, keyakinan. Kemudian ditanya, mana dalilnya? Nah, dari sini banyak berguguran nanti bid'ah-bid'ah, karena memang tidak ada dalilnya. Kemudian ada yang ada yang diwahyukan sebagian ahli bid'ah itu oleh syaitannya, diajarkan bagaimana cara menyebarkan kesesatannya itu, sehingga ada di antara yang kita sebutkan tadi fuqaha ahli fikih, bulagha fuqaha ahli fikih, kemudian ahli lugah, ahli usuli, tapi mereka nakal, pandai mengotak-atik dalil, sehingga mereka bawakan dalil yang sebenarnya bukan dalam masalah itu, tapi dengan kehebatan retorikanya seolah hadis itu kepada apa? Kepada masalah yang mereka bawakan. Tapi ada lagi ulama mengajarkan apa? Tanyakan sahih atau tidak. Ketika hadisnya tidak sahih, maka itu bukan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, dibuang. Begitu. Tapi kalau Al-Quran tidak boleh ditanyakan ini sahih atau tidak, kufur. Semua yang ada dalam Al-Quran itu semuanya sahih. Kalau ada orang yang meragukan kesahihan Al-Quran, murtad. Tapi kalau hadis Nabi SAW ada yang palsu, yang bukan hadis, dan ada memang yang hadis Nabi SAW. Siapa yang mengetahuinya? Para ulama. Allah sudah siapkan mereka. Kita tinggal melihat saja. Sudah Allah siapkan. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kamilah yang menurunkan Al-Quran ini dan sunnah. Al-dzikra. Al-dzikra itu maksudnya Al-Quran dan sunnah. Wa inna lahu lahafizun, dan kami yang menjaganya. Itu. Kalau Al-Quran ma'ruf, bahkan anak kecil pun ada yang hafal Al-Quran, banyak, ya kan? Kalau ada orang mengubah baris surat Al-Fatihah, ribut orang satu dunia, ya kan? An'amta diubah, an'amtu diubahnya di an'amta, ya kan? Tahu semua. Begitu Allah menjaga Al-Quran. Dan banyak para penghafal Al-Quran tidak bisa dihitung. Nah, bagaimana dengan hadis Nabi SAW yang lebih banyak dari Al-Quran? Terhitung hadis yang sahih saja 4.000. Yang betul-betul sahih setelah disaring oleh Al-Imam Al-Bukhari dan Al-Imam Al-Muslim, dari 1 juta hadis menjadi berapa? 4.000. 1 juta hadis yang dihafal oleh para imam, Imam Ahmad misalnya, berapa yang dhaifnya? Bercampur di situ. Tapi apa? Allah Subhanahu wa taala menghadirkan para ahli hadis, muhadditsina, yang mereka yugharbilu gharbalatan. Mereka itu menyaring hadis Nabi SAW sehingga mereka memisahkan mana hadis yang sahih, mana hadis yang tidak sahih. Dan Allah berikan kepada mereka himmah, keinginan yang kata orang sekarang itu di luar nalar. Bagaimana kesungguhan mereka itu memisahkan hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Al-Imam Syu'bah Ibn Al-Hajjaj rahimahullah, ketika ingin memastikan satu hadis apakah ini sahih atau tidak, beliau menempuh perjalanan berbulan-bulan antar negara. Belum ada pesawat seperti sekarang, tidak ada. Dari Basra
pergi ke Kufah, kemudian ke Makkah, kemudian ke Mesir, balik lagi, rupanya hadis itu hadis dari orang di kampungnya. Begitu. Apa kata beliau setelah mengetahui hadis ini ternyata tidak sahih, diriwayatkan oleh orang yang matrukul hadis, yang ditinggalkan hadisnya, yang suka berdusta atas nama Nabi SAW, tapi matanya bagus dan disembunyikan oleh sebagian rawi. Ada rawi yang tidak sahih di situ sehingga terlihat sahih. Nah, tapi para imam mengetahui orang-orang yang menyembunyikan hadis, mudallis, dia menelitinya, mengeluarkan biaya, menghabiskan umurnya di situ. Nah, setelah mengetahui bahwa hadis itu tidak sahih, apa kata beliau? Dammar alayya hadzal hadis, campakkan hadis ini dariku. Wallahi law sahha hadzal hadis, demi Allah, kalau seandainya sahih hadis ini, lebih baik bagiku daripada anak-anakku, dunia dan seluruh isinya. Seperti itu. Dan sudah dibukukan hadis sahih dan hadis dhaif. Ada namanya silsilah as-sahihah, ada namanya silsilah ad-dhaifah. Tinggal kita melihat saja. Yang pandai membaca tinggal dibaca saja. Nah, yang tidak pandai berbahasa Arab, tidak bisa membaca, tanya ustaz, mudah. Atau ini, nah, di searching di sini Google, bisa, ada, sudah ada aplikasinya, terbuka semuanya, alhamdulillah. Nah, seperti itu, sudah terbuka semuanya. Bahkan riwayat-riwayat yang dahulu tersembunyi, tidak dilihat oleh sebagian imam, tapi dilihat oleh imam yang lain, seperti riwayat tentang haramnya musik. Ketika diteliti oleh Imam Ibnu Azhar, beliau tidak menemukan riwayatnya yang sahih, makanya beliau tidak haramkan. Karena memang keterbatasan informasi ketika itu. Tapi kalau zaman sekarang sudah terbuka semua, tidak ada yang tertutup lagi. Walillahil hamd. Nah, oleh karena itu Syekh Ibn Baz rahimahullah mengatakan, kalau ada ulama hari ini yang mengatakan musik tidak haram, kadzib, dia pembohong. Kalau dia ulama ya, nah, kalau dia ulama pasti tidak tidak akan luput darinya sanad yang itu, riwayat yang itu, yang sahih itu, tidak mungkin luput karena dia ulama, ya kan? Kalau dia mengatakan musik halal, pembohong dia. Apa maksudnya dia pembohong? Dia menyembunyikan riwayat yang satu itu, tidak diberitahukannya kepada kaum muslimin. Itu maksud Syekh bin Baz mengatakan. Tapi kalau dia orang awam, bukan ulama, mungkin dia, kalau tidak dia bohong, kalau tidak dia pendusta, berarti dia bodoh atau dia salah baca. Seperti itu. Musik haram. Kalau seandainya ada masalah halalnya musik dibahas oleh para ulama, tentu ada bahasanya dalam kitab kitab fikih madhab yang mu'tabar, yang sekarang ini yang masih ada, ya kan, madhab yang 4 itu. Kenapa tidak ada bahasanya? Tidak ada dalam itu dibahas. Nah, bahkan yang ada sepakat semuanya a'immatul madhab mengharamkannya. Bahkan mazhab yang dipakai di negeri kita, mazhab Syafi'i, ya kan, kitab yang paling dasar, Kifayatul Akhyar, yang paling dasar sudah membahas masalah haramnya musik. Cuman herannya orang-orang yang mengaku memakai mazhab Syafi'i suka joget-joget, suka musik. Nah, kalau mereka insaf, jujur, ya kan, mereka akan mengharamkannya. Karena memang sudah terbuka semuanya. Kembali kepada masalah kita tadi, bahwasanya para ulama menyuruh kita menanyakan, kalau ada yang memberikan dalil, apa ditanyakan? Ini sahih atau tidak? Begitu juga dengan perbuatan para salaf. Ada orang yang berdalil
tidak menyelisih salaf. Wa man yushaqir rasul min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghaira sabilil mu'minin. Bahwasanya amal yang mereka lakukan ini ada dasarnya dari salaf. Seperti orang-orang salafi mengatakan, mereka salat tarawih berjamaah, tidak ada hadisnya dari Nabi SAW. Kenapa kalian kerjakan? Dijawab oleh orang-orang salafi dengan Umar menyuruhnya. Umar adalah salafus salih. Ya, Nabi SAW mengatakan, wa khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin. Wajib bagi kalian memegang sunnahku dan sunnah khulafa'ir rasyidin. Umar khulafa'ir rasyidin. Nah, maka ahli bid'ah juga mengatakan, kami merayakan Maulid Nabi. Ada juga asarnya. Dari siapa? Dari Abu Bakar radhiyallahu anhu. Ada memang. Ada memang kitabnya. Ada sanadnya. Tapi apakah langsung diterima? Karena sama, perkataan Nabi saja ada yang memalsukannya. Apalagi perkataan siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Apalagi orang setelahnya. Apalagi a'immatul madzhab. Apalagi orang setelahnya. Nabi saja ada orang yang tega memalsukan perkataan. Apalagi apa? Orang yang di bawah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau seandainya pada perkataan Nabi kita katakan apakah ini sahih atau tidak, sama begitu juga. Perkataan salaf harus kita tanyakan apa? Apakah asarnya sahih atau tidak? Nah, diteliti oleh ahli hadis. Nah, makanya ahli bid'ah tidak bisa berkutik di hadapan ahlul hadis. Mereka faham isnad. Nah, sanad bagi orang-orang salafi untuk memastikan ini sampai kepada Nabi atau tidak. Tapi sanad bagi ahli bid'ah untuk gaya. Saya ada sanad, itu. Tidak ada gunanya. Semakin panjang rentetan sanad itu, semakin susah menelitinya. Semakin tinggi dia, semakin mudah menelitinya. Dia betul atau tidak. Karena itu meneliti sanad itu jemaah Allah Subhanahu wa taala diteliti orangnya satu-satu itu. Diteliti satu-satu. Si fulan ini bagaimana kredibilitasnya? Hafalannya bagaimana? Kejujurannya bagaimana? Belajarnya di mana? Kondisi hafalannya bagaimana ketika dia sudah tua? Berapa orang muridnya? Berapa orang gurunya? Dari semua hadis yang sudah dia riwayatkan, berapa yang dia memang sahih hadisnya, berapa yang tidak sahih. Itu tercatat semuanya rinci. Begitu. Dan yang bisa didata itu hanyalah orang-orang rijal sanad yang berada dalam kitab yang mu'tabar. Contoh misalkan di dalam kitab-kitab hadis yang 10, itu yang bisa. Kenapa? Karena kita sudah yakin dengan penulisnya ini nggak akan bohong. Contoh Imam Tirmizi, nggak mungkin beliau berbohong, sengaja berbohong membuat sanad itu. Dan diakui oleh para ulama dunia. Ya kan? Tapi yang setelahnya, bagaimana kita memastikannya? Ya kan? Orang kita nggak tahu. Cuma ada rentetan nama saja sampai kepada Nabi SAW. Nah, kamu sudah teliti sanad kamu ini sahih atau tidak? Begitu. Kalau berbangga dengan sanad, sanad itu bukan untuk berbangga, tapi untuk memastikan hadis ini sampai kepada Nabi atau tidak. Begitu. Nah, begitu juga ketika orang membawakan perkataan Nabi atau perkataan salaf, ditanya dulu, ini sahih atau tidak. Kalau seandainya tidak sahih, dibuang. Tapi kalau seandainya sahih, seperti perkataan Umar tentang salat tarawih berjamaah, sahih. Azan 2 kali di hari Jumat. Perkataan Utsman, sahih. Tak apa-apa diamalkan karena ada tansis legalitas dari Nabi SAW. Tapi kalau bukan mereka yang membuat, tidak ada legalitasnya. Kenapa kita ikuti? Cuman dari legalitas mimpi saja. Tadi malam saya mimpi ketemu Nabi, baca selawat. Gak bisa seperti itu. Dari mana kita tahu mimpi dia benar atau tidak? Begitu.
Nah, kemudian jemaah maka Allah Subhanahu wa taala menjelaskan di sini wa yattabi' ghaira sabilil mu'minina. Allah menyandingkan mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan mengikuti salaf. Nah, dan mengatakan bahwa dosa tidak mengikuti Nabi dan juga dosa tidak mengikuti apa? Salaf. Nah, sabilil mu'minin, jalan salaf, maksudnya di sini adalah cara mereka beragama. Baik cara memahami cara mereka dan cara mengamalkan mereka. Itu maksudnya. Nah, contoh misalkan prakteknya. Nah, dan ini adalah pertanyaan yang ketiga. Apabila seseorang berbicara masalah agama kepada kita, ini pertanyaan yang ketiga. Apa pertanyaan yang ketiga? Bagaimana salaf memahami hadis ini? Nah, seperti itu. Karena seperti kita sebutkan tadi, ahli bid'ah memiliki apa? Zukhrufal qawli zurura. Mereka punya perkataan yang bagus. Nah, sehingga sesuatu yang bukan hadis, yang bukan pada satu masalah, tapi dia bisa mencocokkannya menjadi seakan-akan itu adalah dalil tentang masalah yang disebutkan. Contoh misalkan, ketika ada orang mengajak kita untuk memperingati Maulid Nabi, ya kan? Kita tanya dengan dua pertanyaan tadi. Apa pertanyaan yang pertama? Mana dalilnya? Hah? Ternyata dia bisa memberikan dalil. Apa dalilnya? Sumu yaumal isnin fa inni wulidtu yaumal isnain. Puasalah kalian hari Senin, karena sesungguhnya aku dilahirkan pada hari Senin. Lihat, Nabi merayakan ulang tahunnya, tapi dengan cara yang syar'i. Seperti itu. Ulang tahun yang syar'i. Bagaimana caranya? Puasa. Boleh kita memperingati Maulid Nabi. Ini hadisnya. Nah, pertanyaan yang kedua apa? Apakah hadis ini sahih atau tidak? Kadang-kadang bisa hadisnya tidak sahih. Ternyata hadisnya sahih. Jemaah dimurkai Allah Subhanahu wa taala. Hadisnya dari Bukhari dan Muslim. Nah, bagaimana menjawabnya? Apakah hadis sampai di situ? Tidak. Ada pertanyaan yang ketiga. Apa itu? Bagaimana salaf mengamalkan hadis ini? Nah, ini yang disebut dengan sabilul mu'minin, jalan orang-orang yang beriman. Ternyata para salaf tidak ada memahami hadis berpuasa pada hari Senin dengan merayakan Maulid Nabi. Tidak ada. Tidak ada. Yang ada hanya apa? Mereka puasa seperti cara Nabi SAW. Nah, maka muncullah kaidah, "Lau kana khairan lasabaquna ilaih." Kalau seandainya cara mengamalkan hadis puasa pada hari Senin dengan cara merayakan Maulid Nabi, mengundang habaib, buya, tuanku, tuan guru, membuat makan-makan, menjamu orang, membaca sirah Nabi ketika itu, adalah baik. Lau kana khairan lasabaquna ilaih. Tentu mereka lebih mendahului kita mengerjakannya. Nah, ternyata Abu Bakar tidak mengamalkan hadis ini seperti itu. Umar tidak, setelah Abu Bakar memimpin siapa lagi? Umar. Umar tidak menganjurkannya. Utsman tidak ada. Ali tidak ada. Tidak ada. Nah, tapi tiba-tiba hari ini ada. Nah, terjadi khilaf antara Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu dengan Ustaz Abdul Somad. Mana yang kita pilih? Begitu kira-kira. Ya kan? Tentu kita memilih pendapat siapa? Abu Bakar radhiyallahu anhu. Seperti itu. Kenapa tidak diamalkan? Cara mengamalkan mereka ghaira sabilil mu'minin, menyelisihi jalan orang-orang yang beriman. Berarti apa? Merayakan Maulid Nabi bukan dari Islam. Seperti itu. Ini manhaj. Itu perlunya apa? Manhaj, cara beragama itu.
Nah, kesimpulan dari muqaddimah daurah kita pada hari ini adalah ada 3 pertanyaan manhajiyah, pertanyaan yang berhubungan dengan manhaj. Apabila ada orang berbicara agama dengan kita, yang kita lihat 3 pertanyaan ini bukan dari gaya orang yang menyampaikannya. Baris sekian, pojok sekian, itu sekian, tidak ngaruh itu. Standar kita bukan itunya, atau tinggi sorbannya begitu, atau banyak titelnya, doktor, profesor, LCFM, seperti itu kan, tidak ngaruh itu. Yang kita kita lihat apa? Yang 3 itu. Apa yang pertama? Mana dalilnya? Ada dalil atau tidak? Kalau tidak ada dalilnya, afwan, saya nggak bisa mengamalkan. Buang, masuk tong sampah. Ternyata tunggu dulu, ada dalilnya. Katanya kan, baik, ada dalilnya. Masuk ke pertanyaan yang kedua. Apa pertanyaan yang kedua? Dalilnya sahih atau tidak? Ternyata tidak sahih dalilnya. Buang. Afwan, saya nggak bisa mengamalkan. Hadis dhaif. Nah, ini Wahabi nih. Kan nggak apa-apa. Biasa, serah, silakan. Ini hadis yang sahih nih. Hadisnya ini sahih Bukhari Muslim. Tengok untuk ini, ya kan? Dibukanya kitab sahih Bukhari Muslim. Sumu yaumal isnin, fa inni wulidtu yaumal isnin. Ada rupanya, ya kan? Nah, tunggu dulu. Bagaimana salaf mengamalkannya? Begitu. Dilihat dulu bagaimana cara salaf mengamalkan hadis ini. Nah, kalau seandainya cara mengamalkan para salaf berselisih dengan mereka, mutlak mereka yang salah, salaf yang benar. Seperti itu manhaj. Begitu. Atau mungkin lupa Abu Bakar hadis ini. Enggak mungkin. Ya kan? Abu Bakar lupa. Tapi Umar bagaimana? Umar lupa juga. Setelahnya bagaimana? Utsman lupa juga. Enggak mungkin itu. Ya kan? Tak mungkin hadis wulidtu yaumal isnain. Sumu yaumal isnain. Puasa pada hari Senin. Tak mungkin Abu Bakar enggak tahu. Ya kan? Kalaupun Abu Bakar yang enggak tahu misalnya, memang tidak semua hadis masuk ke dalam file Abu Bakar, berpencar-pencar, akan ada syubhat begitu. Ada yang paling banyak itu yang meriwayatkan hadis adalah Abu Hurairah. Antum enggak percaya Abu Bakar dan Umar pun ada yang luput hadis dari mereka. Baca kitab Raf'ul Malam karangan Syekhul Islam Ibn Taimiyah, Masya Allah, ya kan? Dibacanya kitab-kitab kita, ya kan? Baik, enggak apa-apa. Nah, kalau memang ada, tidak mungkin semua salaf lupa, ya kan? Oke, Abu Bakar lupa. Baik, sahabat yang terakhir meninggal dunia, apakah dia akan lupa juga? Kan enggak mungkin. Ternyata sahabat yang terakhir meninggal dunia tidak ada yang merayakan Maulid Nabi. Taib mungkin hadisnya tertutup di zaman mereka, ya kan? Taib kan mereka punya murid tabi'in, kibarut tabi'in, pembesar tabi'in, tidak pernah satupun dari mereka yang merayakan apa? Maulid Nabi, generasi terakhir, generasi terbaik yang kedua. Tak ada. Taib mungkin kibarut tabi'in juga lupa. Taib yang paling orang terakhir, tabi'in terakhir yang meninggal dunia, ada nggak yang mengamalkan Maulid Nabi? Tidak ada, ya kan? Tertutup dari mereka. Taib kita turunkan ke bawah, ya kan? Kibar atba' tabi'in, Imam Malik. Apakah beliau mengamalkan Maulid Nabi? Tidak ada, ya kan? Tidak ada. Ini manhaj salaf, begitu caranya. Taib Imam Malik lupa, enggak masuk akal ini lagi, tak bisa lagi diterima, ya kan? Itu namanya ngeyel. Ada sebagian orang itu dia sudah tahu salah, ya kan? Dah faham dia salah, tapi masih apa? Lah, ini musibah. Wala haula wala quwata illa billah. Tidak ada insaf. Nah, begitu. Jadi itu pertanyaannya, jemaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita ulangi bahwasanya apabila seseorang berbicara masalah agama, tidak boleh diterima bulat-bulat. Harus ditanyakan dulu kepadanya
3 perkara. Yang pertama adalah mana dalilnya. Nah, yang kedua adalah apakah dalilnya sahih atau tidak. Nah, yang ketiga adalah dalil yang sahih ini bagaimana para salaf mengamalkannya. Nah, kalau cocok dengan amalan para salaf, kita terima. Tapi kalau seandainya tidak cocok dengan amalan para salaf, berarti itu apa? Dipaksakan cocok di situ. Cocokologi ya. Sebenarnya bukan seperti itu. Nah, begitu. Nah, ini yang kita maksudkan oleh para ulama dengan apa? Manhaj, real, standar cara beragama. Nah, taib itulah yang menjadi muqaddimah dari daurah kita. InsyaAllah pertemuan selanjutnya kita akan masuk ke samimil kitab, isi dari kitab. Di dalam kitab ini Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu menuliskan dengan uslub yang sangat ringan, seakan-akan kita membaca ringkasan, bukan membaca kitab yang besar. Beliau mengurutkan dengan nomor-nomor, pembahasan-pembahasan, sub-pembahasan beliau urutkan dengan nomor sehingga kita mudah mencernanya. Kemudian di dalamnya kita akan bahas titik berat pembahasan kita nanti adalah pada pembahasan firqatu an-najiyah, golongan yang selamat, bagaimana mereka. Ini yang diterangkan oleh Syekh Muhammad ibn Jamil Zainu di dalam risalah beliau Minhajul Firqatin Najiyah wa Taifati Al-Mansurah. Kita cukupkan sampai di sini. Mungkin sebelum kita tutup ada yang kurang jelas dari yang kita jelaskan tadi, boleh diulang menanyakan. Jazakumullahu khairan. Tapi kalau tidak ada pertanyaan, berarti faham semua. Masya Allah, alhamdulillah. Ya, itu yang kita inginkan. Seperti itu. Baik, jazakumullahu khairan. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.